tingkat kemungkinan Prabowo menyetujui usulan 2 Desember sebagai hari nasional itu sangat rendah. 10-15% saja itu prediksi Prabowo akan menandatangani, meng-ACC dan akan mengabulkan bahwa saat tanggal 2 Desember sebagai hari libur nasional dalam rangka peringatan 212. Alasannya apa? Tidak ada urgensi nasionalnya. Kemudian berpotensi untuk memecah belah. Tidak menguntungkan dalam hal elektoral. Berarti Prabowo juga harus hitung-hitungan dong. Bagaimana ini pengaruh nggak elektoralnya. Sedangkan 2 kali didukung oleh kelompok mereka, Prabowo tidak pernah jadi presiden. Tapi setelah keluar dari kelompok mereka untuk mencapreskan yang ketiga kali melawan Jokowi, melawan Anies dan Ganjar, justru Prabowo itu menang. Dalam hal ini, Prabowo adalah presiden yang realistis. Dan secara realistis, beliau tidak akan membuka front politik baru hanya untuk meresmikan hari yang relevansinya makin meredup. Sampai hari ini peserta 212 itu makin meredup. Apalagi semenjak tahun 2023 ya, itu sudah mulai meredup karena ada kajian tesis Keimat yang membatalkan nasab Ba'alawi. Hari ini muncul sebuah usulan di tanggal 2 Desember itu menjadi hari libur nasional sebagai peringatan gerakan 212. Nah, kita akan bahas apakah hal ini realistis, kemudian bagaimana pandangan publik, dan apa sikap politik Presiden Prabowo kemungkinan besarnya akan melihat fenomena usulan tanggal 2 Desember sebagai hari libur nasional. Yang pertama kita akan bahas dulu konsep hari libur nasional dalam politik Indonesia. Hari libur nasional tidak diberikan karena acara ataupun kelompok tertentu. Kriteria umumnya adalah sebuah hari besar agama, kemudian peristiwa kenegaraan, kemudian tradisi kebudayaan luas. Kemudian hari bersejarah yang diakui undang-undang. Nah, pertanyaan kuncinya adalah apakah reuni ataupun momentum 212 di tahun 2016 yang diperingati setiap tahun sampai dengan hari ini, apakah memenuhi kriteria itu? Tentu mayoritas publik itu menilai tidak. Karena tidak sesuai dengan kriteria umum tadi. Ya, bahkan kalau kita ambil satu kriteria seperti peristiwa kenegaraan, berarti kalau kita bicara kenegaraan itu berpengaruh terhadap masyarakat seluruh Indonesia. Sedangkan 2016 itu ketika publik ingin memilih pemimpin baru di DKI Jakarta. Jadi sifatnya itu bukan secara kenegaraan. Kemudian yang kedua, bagaimana analisa realitas politik saat ini gitu ya. Yang pertama, Prabowo itu butuh stabilitas, bukan sebuah polarisasi baru. Nah, reuni 212 itu identik dengan konflik era Jokowi. Kemudian konflik terkait tentang Ahok, ya. Dan Prabowo ingin memulai bab baru, bukan mewarisi sebuah konflik yang lama. Dan menjadikannya hari libur di tanggal 2 Desember itu hal yang membuka luka lama. Jadi realitasnya Prabowo tidak ingin membuka sebuah konflik lama. Walaupun memang beliau, Presiden Prabowo yang mendukung waktu itu di tahun 2016. Kemudian kedua, basis politik Prabowo lebih beragam daripada basis 212. Prabowo menang karena koalisinya besar, nasionalis dan kemudian Islam dan moderat. Nah, mengakomodasi satu kelompok secara ekstrim ini merugikan kelompok lain.
Presiden butuh menjaga sebuah keseimbangan. Kemudian ketiga, reuni 212 itu sudah menurun skalanya. Fakta terbaru peserta hanya sekitar 39.000. Itu dihitung dengan densitasnya adalah dalam suatu kerumunan besar itu 1,5 orang per meter persegi. Ya, padahal itu juga kita lihat dari tangkapan layar menggunakan drone, itu tampak longgar, orang bisa duduk dan safnya itu bisa lalu lalang orang untuk lewat. Ada informasi juga dari informasi Densus itu mengatakan 12.000 sampai 15.000. Ini juga realistis angkanya, tapi menggunakan densitas yang beda. Kalau mungkin densitas yang digunakan Densus ini adalah menggunakan densitasnya 0,5 orang per meter persegi, sedangkan saya menggunakan 1,5 orang per meter persegi. Jadi itu tidak kontradiksi, namun sebenarnya menggunakan metode yang sama. Namun cara pemilihan densitasnya itu yang berbeda-beda. Nah, kemudian fenomena yang meredup, ya, sulit dijadikan sebuah simbol nasional. Ini yang jadi masalah terhadap politik reuni 212. Kemudian ketiga, yang berikutnya adalah persepsi publik, ya. Survei menunjukkan publik ingin hari libur yang punya makna sosial, makna nasional, bukan simbol perseteruan. Kemudian kecenderungan publik move on dari politik identitas. Kemudian dalam studi kasus, negara yang menolak usulan libur dari kelompok massa itu apa aja? Satu, Mesir. Gerakan Tamorot besar, tapi tidak dijadikan sebuah libur nasional. Kemudian Amerika Serikat, Black Lives Matter, ya, BLM tidak jadi libur nasional meski jutaan orang turun ke jalanan. Kemudian Malaysia, ya, reformasi tahun berapa itu? 1998, 1999 kalau nggak salah itu. Gerakan besar tapi tidak dijadikan sebuah hari libur. Kesimpulannya, gerakan massa tanpa legitimasi negara itu diabaikan sebagai hari libur. Ya, jadi nggak ada pengaruhnya walaupun memang mereka mengklaim 7,5 juta ya 212 di tahun 2016. Padahal kalau saya hitung dengan metode yang sama ketika saya menghitung acara 212 tahun ini, itu asumsi yang disampaikan oleh panitia ataupun klaim-klaim daripada kelompok mereka ini kan terlalu berlebihan, bahkan berlipat-lipat. Sedangkan 212 sesuai dengan hitungan ilmiah itu hanya di angka 697.000 sampai 750.000 orang tahun 2016. Itu pernah saya angkat data itu di 3 bulan yang lalu kalau tidak salah, ya. Jadi tidak ada sampai 1 juta. Kemudian bagaimana secara analogi publik? Ya, saya ingin memberikan sebuah analogi sederhana. Minta 2 Desember jadi hari libur nasional itu seperti halnya minta sekolah membuat hari libur karena acara organisasi ekstrakurikuler yang besar, yang heboh, tapi lingkupnya terbatas. Jadi ini hal yang sangat tidak masuk akal. Jika ada usulan dari kelompok mereka atau panitia, entahlah itu siapa yang mengusulkan tanggal 2 Desember itu sebagai hari libur nasional. Nah, bagaimana prediksi politik yang realistis terkait usulan itu? Ya, tingkat kemungkinan Prabowo menyetujui usulan 2 Desember sebagai hari nasional itu sangat rendah. 10-15% saja itu prediksi Prabowo akan menandatangani, meng-ACC dan akan mengabulkan bahwasanya tanggal 2 Desember sebagai hari libur nasional dalam rangka peringatan 212. Itu secara realistis hanya 10-15%. Alasannya apa? Tidak ada urgensi nasionalnya. Kemudian berpotensi untuk memecah belah. Tidak menguntungkan dalam hal elektoral. Berarti Prabowo juga harus hitung-hitungan dong. Bagaimana ini pengaruh nggak elektoralnya. Sedangkan
2 kali didukung oleh kelompok mereka, Prabowo tidak pernah jadi presiden. Tapi setelah keluar dari kelompok mereka untuk mencapreskan yang ketiga kali melawan Jokowi, melawan Anies dan Ganjar, justru Prabowo itu menang. Ya, kemudian tidak menguntungkan juga kepada politik yang akan dilakukan oleh Prabowo. Beban politik jauh lebih besar daripada manfaatnya, itu maksudnya. Dalam hal ini, Prabowo adalah presiden yang realistis. Dan secara realistis, beliau tidak akan membuka front politik baru hanya untuk meresmikan hari yang relevansinya makin meredup. Sampai hari ini peserta 212 itu makin meredup. Apalagi semenjak tahun 2023 ya, itu sudah mulai meredup karena ada kajian tesis Keimat yang membatalkan nasab Ba'alawi. Nah, kesimpulannya, usulan 2 Desember sebagai hari libur nasional adalah bagian dari dinamika politik identitas. Sekali lagi saya sampaikan, di garis bawahi, adalah sebagai bagian daripada politik identitas. Tetapi secara realitas politik dan persepsi publik, kecil peluangnya untuk dikabulkan. Masyarakat bergerak menuju isu ekonomi dan stabilitas, bukan nostalgia gerakan masa lalu. Sebagai penutup 4 episode terkait materi 212, memperlihatkan hal penting. Gerakan massa tidak pernah abadi. Yang abadi adalah perubahan zaman dan dinamika masyarakat. Tugas kita adalah membaca realitas itu, bukan hanya romantisasi sejarah. Ini yang harus perlu teman-teman pahami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.